Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Seterusnya salawat serangkaian salam tak perlu banyak kita hadiahkan buat Allahnya kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pendidikan yang sama-sama kita nikmati pada saat sekarang ini. Baik, Ananda sekalian, selamat pagi. Sampai berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran matematika wajib. Oke, sebelum itu silakan masing-masing Ananda isi absen dalam Google Form yang mana linknya telah Bapak kirim dalam grup. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari materi sebelumnya. Oke, sebelum pembelajaran Bapak ingatkan juga bagi Ananda yang belum mengumpulkan tugas, silakan tugasnya dikumpul dalam Google Classroom-nya sehingga nanti Bapak bisa melihat dan apa saja yang perlu kita bahas. Oke, gimana Ananda semuanya? Tugas kemarin lancar atau ada masalah? Ada yang perlu kita bahas atau tidak? Oke, kalau ada yang perlu kita bahas silakan di-list saja dalam Google Classroom, nanti kita bahas di sesi diskusi. Sekarang kita lanjutkan materi tentang matriks. Di sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa itu matriks menurut Anda sekalian? Silakan yang bisa menjawab dijawab dalam Google Classroom-nya. Kemudian yang kedua, apa saja yang telah kita pelajari kemarin tentang metrik? Apa manfaat metrik bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Itu Ananda untuk sekedar pertanyaan di awal, mengingat dan mereview pertanyaan sebelum pembelajaran sebelumnya. Silakan di list dalam sesi diskusi dalam Google Classroom kita. Oke, Ananda Bapak sekalian, pertemuan metrik ini kita bagi menjadi 3, dimana kemarin kita sudah belajar beberapa poin tentang metrik, poin-poin dasar tentang metrik. Untuk saat ini kita lanjut untuk pembelajaran tentang metrik, itu masuk ke poin determinan. Ini adalah pembelajaran kita pada hari ini adalah determinan. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah Ananda mampu yang pertama itu memahami konsep dasar tentang determinan. Konsep dasar tentang determinan yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti dalam pertemuan ini diharapkan juga Ananda semuanya mampu mencari hasil dari determinan soal-soal yang akan kita bahas. Jadi Ananda, untuk kali ini, untuk pertemuan kali ini, materi kita tidak banyak, cuman kita akan banyak membahas soal-soal yang akan kita diskusikan pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ananda Bapak, dalam pembelajaran determinan itu kita harus yang pertama itu kita harus membahas ada keterkaitan antara jenis-jenis metrik kemarin dengan pembelajaran determinan ini. Dimana dalam pembelajaran determinan itu kita akan menggunakan matriks persegi. Matriks persegi. Oke, siapa yang tahu itu matriks persegi? Pak, nama dari apa arti dari matriks persegi? Ya, nih
Metrik persegi adalah metrik di mana jumlah kolom dan jumlah barisnya itu sama. Jadi metrik persegi adalah metrik yang jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Contoh, metrik ordo 2 kali 2, 3 kali 3. Nih, yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kita hari ini. Karena nanti kita pertama itu menggunakan metrik persegi dengan ordo yang pertama itu 2 kali 2 dan yang kedua 3 kali 3. Inilah yang akan kita pelajari di bangku kelas 11 kali ini. Yang pertama itu seperti yang kita inginkan di awal, kita itu harus memahami dulu konsep dasar dari determinan. Determinan siapa yang tahu apa itu determinan? Oke, tidak ada yang tahu? Aku jelaskan. Determinan ini adalah selisih dari hasil kali diagonal utama dan diagonal sekunder. Nih, enggak. Jadi determinan itu adalah selisih hasil kali diagonal utama dan diagonal sekunder. Itu untuk pengertian determinan itu sendiri. Kemudian kita lanjut. Determinan ini biasanya dilambangkan dengan det atau ada juga yang melambangkan dengan A. Ya. Jadi, nih, untuk lambang determinan ini biasanya ada yang menulis dengan determinan disingkat dengan det atau ada yang menulis juga dengan A. Oke. Itu adalah konsep dasar dari determinan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, perlu kita perhatikan terlebih dahulu dalam pengerjaan determinan, dalam mencari determinan, kita harus memperhatikan terlebih dahulu ordo berapa dari metrik yang kita ada di soal. Contoh, determinan dari 2, 3, 1, 4. Nih. Oke. Di sini dapat kita lihat metrik ini berordo 2 kali 2. Oke. Di sini Anda Pak akan tunjukkan sebuah diagonal utama dan diagonal sekunder. Ini 2 sampai 3 merupakan diagonal utama. Dan 1 dan 4 merupakan diagonal sekunder. Nih. Jadi kita kembali ke konsep awal kita tadi, di mana untuk mencari determinan itu adalah selisih hasil kali diagonal utama dan diagonal sekunder. Jadi untuk mencari determinan ini kita itu adalah selisih. Berarti untuk mencari sebuah selisih itu kita menggunakan pengurangan. Oke. Diagonal utama sekarang itu adalah 2
dan 3. 2, 3. 2 dikali 3 dikurang diagonal sekunder. Diagonal sekunder kita itu adalah 1 dan 4. Berarti 1 dikali 4. Sehingga kita dapat memperoleh hasil 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi inilah determinan dari soal yang kita contohkan. Oke, sekarang bisa kita tarik kesimpulan. Untuk konsep dasar determinan ordo 2 kali 2 adalah det A, B, C, D adalah AD dikurang CB. Ini adalah konsep dasar dari determinan ordo 2 kali 2, di mana AD adalah diagonal utama dan CB adalah diagonal sekunder. Nih. Sekarang coba Anda kerjakan soal. Bapak kasih waktu 5 menit. Dituliskan dalam hasilnya dikumpulkan dalam Google Classroom. Soalnya adalah carilah determinan dari nih, tentukan determinan dari metrik ordo 2 yang Bapak tuliskan dalam papan tulis. Oke, kita tunggu. Bapak tunggu 5 menit jawabannya dalam Google Classroom. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya. Setelah kita belajar ordo 2 kali 2 dengan konsep dasar seperti yang Bapak tuliskan, mana itu adalah diagonal sekunder, ada diagonal utama. Sedangkan untuk mencari determinan itu adalah diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Baik, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Oke, kita masuk ordo 3 kali 3. Oke, untuk ordo 3 kali 3 ini kita harus melakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Tidak bisa dikerjakan secara langsung seperti tadi ketika kita mengerjakan ordo 2 kali 2. Di mana dalam ordo 3 kali 3 ini ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak tulis sebuah metrik ordo 3 kali 3 A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oke, ini adalah metrik. Kalau tadi dalam ordo 2 kali 2 kita bisa langsung mengalihkan diagonal saja. Tapi untuk ordo 3 kali 3 ini kita harus melakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Langkah pertama,
kita harus menyalin lagi kolom 1 dan kolom 2 ini ke batas determinan tadi. Ini adalah batas determinan A11, A12, A21, A22, A31, A32. Ya, ini. Ini kita salin lagi. Kemudian kita ambil diagonalnya yang ada di sini, yang ada di soal kita. Oke, sekarang itu yang pertama kita cari diagonal utamanya. Nah, diagonal utama dari metrik itu 3 kali 3 ini ya. Nih, kalau untuk mencari diagonal utama itu kita ambil dari atas ke bawah ya. Sekarang diagonal utamanya itu ada 3 buah, 1, 2, 3. Ini adalah diagonal utamanya ya. Kita lambangkan untuk diagonal utama ini adalah D11. D11 sama dengan, karena di sini ada 3 buah diagonal, maka untuk mencari diagonal utama ini kita jumlahkan diagonal 1 tambah diagonal 2 tambah diagonal 3. Mana diagonal satunya itu adalah A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31, kemudian ditambah A13 dikali A21 dikali A32. Nih, untuk mencari diagonal utamanya. Mana diagonal utamanya itu adalah nih. Kita tuliskan ini. Ini adalah diagonal utama. Oke. Begitupun selanjutnya itu kita akan mencari diagonal sekundernya. Nah, seperti tadi, untuk mencari diagonal sekunder itu kita ambil dari bawah ke atas secara diagonal. Nah, soal ini kembali lagi kita lihat ada 3 buah diagonal dalam metriknya. Pertama ini adalah ini 1, 2, 3. Kita lambangkan D1. Kita lambangkan sama dengan D1. D1 A31 kali A22 kali A13 tambah A32 dikali A23 dikali A11 ditambah A33 dikali A21 dikali A12. Nih, jadi kita sudah dapat apa mana diagonal utama dan diagonal sekundernya. Nah, tinggal untuk mencari determinannya, det A ya, det A sama dengan D11 dikali dikurang D1. Kenapa? Ini lagi ya,
Ini kembali lagi kita kepada definisi kita tadi, di mana untuk mencari sebuah determinan kita itu menggunakan rumus diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Ya, ini adalah konsep dasar dari untuk mencari determinan order 3 kali 3. Sekarang kita masuk contoh soal. Oke, ini ada sebuah metrik A. Metrik A itu berorder 3 kali 3. Ya, sekarang tentukanlah determinan dari metrik A. Oke, kita tentukan determinan dari A sama dengan 3, 5, 2, 2, 3, 1, 3. Oke, langkah pertama ingat kita salin lagi kolom 1 dan kolom 2 itu ke samping pembatas determinan tadi. Itu kolom satunya nih, kolom 1, kolom 2. Kita salin 3, 1, 5. Itu kolom 1. Selanjutnya kolom 2, 2, 2, 3. Nih. Ya, ini. Kemudian kita ambil langkah pertama. Langkah pertama itu kita menentukan elemen-elemen hasil dari elemen-elemen diagonal 1 atau diagonal utama. Nah, sekarang kita simpulkan diagonal utama itu adalah X. Atau kita bikin D utama. DU. Kita singkat DU sama dengan nih, kita lihat lagi yang pertama ini 3 kali 2 ditambah yang kedua 2 kali 3 kali 5 ditambah 1 kali 1 kali 3. Ini adalah untuk D utama, DU atau diagonal utama. Oke, 3 kali 2 kali 2 12 ditambah 30 ditambah 3 sama dengan 45. Ini adalah diagonal utamanya. Oke, sekarang kita cari diagonal sekundernya. Nah, di mana diagonal sekunder? Kita ambil dari bawah. Kita singkat DS. Nah, sekunder. Sama ini 5 kali 2 kali 1 ditambah 2 ini 3 kali 3 kali 3 ditambah lagi 2 kali 1 kali 2. Oke, 10 tambah 27 tambah 4 sama dengan 41. Ya, betul. 41. 37 tambah 4, 41. Ya, sekarang kita kembalikan lagi ke konsep pertama kita. Ambil determinan A. Determinan A sama dengan DU dikurang DS. Jadi DU-nya adalah 45 dikurang DS tadi 41, sehingga hasilnya adalah 4. Jadi determinan dari A adalah
4. Oke, itu adalah contoh soal dan pembahasan kita tentang determinan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Anda Bapak? Kalau ada silakan tanyakan di classroom. Nanti kita akan diskusikan soal-soalnya. Akan kita diskusikan nanti bagaimana apa yang belum Anda ketahui dan sejauh mana yang belum kita pahami. Oke, mungkin untuk materi kita pada hari ini cuman sekian. Selanjutnya nanti Anda itu silakan lakukan kuis di Google Form. Nanti Bapak kirimkan linknya. Soalnya sudah dibikinkan. Ada 5 buah soal objektif yang harus nanti Anda selesaikan dalam kuis. Kemudian ada juga soal esai yang harus Anda bikinkan dalam dan dikumpulkan dalam classroom. Oke, sejauh ini ada yang mau, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, semoga Anda Bapak semuanya sudah mengerti. Kalau ada pertanyaan segala macam, kita lanjutkan di Google Classroom untuk sesi diskusi kita. Kemudian kita masuk untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah determinan. Determinan ini adalah hasil selisih dari diagonal utama dan diagonal sekunder. Itu adalah pengertian dari determinan. Kemudian untuk selanjutnya, determinan ini dilambangkan dengan det atau bisa ditulis dengan A dalam garis mutlak. Ini untuk determinan. Kemudian dalam determinan yang harus kita perhatikan itu yang pertama adalah metriknya harus metrik persegi. Dan dalam metrik persegi, ketika kita menjumpai soal yang dua-dua itu kita bisa langsung mengambil diagonalnya, seperti yang Bapak tentukan tadi. Dan ketika ketika ordometriknya itu 3x3, kita harus ingat melakukan beberapa langkah. Langkah pertama itu kita salin lagi kolom 1 dan kolom 2 ke samping pembatas determinan. Kemudian langkah kedua, kita mencari hasil diagonal elemen-elemen dari diagonal utama dan diagonal sekunder. Dan langkah selanjutnya baru kita melakukan pengurangan antara diagonal utama dan diagonal sekunder. Mungkin sekian untuk sesi kita pada hari ini. Mari kita sudahi pembelajaran dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.